Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Untuk hari ini ada kendala untuk unit Hino FG 210 PS. Untuk kendala sendiri ini tanda atau lampu indikator baterai nyala seperti ini. Dan ini kalau seperti ini, kalau dibiarkan bisa tekor akinya. Masalahnya kalau tanda baterai seperti ini kalau nyala ketika mesin dihidupi, kalau tombol atau panel baterai ini nyala seperti ini, itu otomatis dinamo ampere atau generator tidak ngisi Mas Bro. Jadi coba kita tes untuk kita hidupi untuk mesinnya ini. Jadi ini setelah dihidupi untuk mobilnya, ini normalnya mati untuk panel baterai ini, dan ini menandakan dinamo isi tidak ngisi Mas Bro, atau untuk dinamo ampernya ini tidak berfungsi. Ini kalau ini mati, otomatis dinamo ampere atau dinamo isi itu ngisi. Untuk mengetahui dinamo ampere itu ngisi atau tidak ngisi, bisa dites pakai besi bisa dari obeng, bisa dari kawat las atau kunci. Ketika mobil itu dihidupi seperti ini kalau kita tempelkan besi di puli dinamo isi atau dinamo ampere itu kalau dinamo isi itu ngisi, otomatis dia akan nempel, ada magnetnya. Tapi kalau begitu mobil kita hidupi seperti ini, kita tempelkan besi di pulinya itu tidak nempel atau tidak ada magnetnya, berarti dinamo isi itu tidak ngisi. Jadi yang menyebabkan dinamo isi tidak bisa ngisi itu, yang pertama bisa sekringnya atau biosnya putus untuk yang mengarah ke dinamo isi. Jadi kalau seperti ini kita cek dulu, ini pasti tidak ngisi untuk dinamo isinya. Kita cek dulu untuk sekringnya atau biosnya. Di sebelah kiri ini unit FG, jadi sama. Untuk unit Hino Lohan sama, posisinya tempat sekringnya juga sama. Coba kita cek untuk dinamo, kita cek untuk sekring generator atau dinamo isinya Mas Bro. Dia ada di sebelah kiri untuk bagian sekringnya. Jadi ini untuk bagian sekringnya, jadi ada di sebelah kiri. Ini kita buka, kita tarik, tapi karena ini ada diikat pakai kabel Mas Bro, masalahnya mungkin klipnya yang penguncinya sudah rusak. Kita buka untuk kabelnya, tinggal tarik aja ini untuk cara cabutnya. Kita tarik seperti ini. Jika masih bingung untuk mengetahui letak sekringnya, kita bisa baca dari sini, dari atau petunjuk sekring, kita hadapkan ke sini ke atas seperti ini, ke atas. Membacanya dari sebelah kiri bisa, dari sebelah kanan bisa, tapi kalau saya lebih enak dari sebelah kiri bacanya. Jadi untuk sekring generator atau dinamo isi itu ada di sini. Ini nomor 2 dari atas sekringnya. Ini yang tanda kuning ini ada sekringnya, untuk tanda putih itu kosong. Jadi hitungnya dari sini 1, 2, itu untuk ada sekringnya. Jika bingung hitung seperti ini, bisa dihitung seperti ini, 1, 2, 3 bisa. Tapi yang bagian putih ini tidak ada sekringnya atau kosong. Jadi nomor 4 dari sebelah kiri, nomor 2 dari sebelah atas untuk sekring generator. Coba kita cek untuk sekringnya. Seperti ini ya untuk bagian sekringnya. Jadi nomor 4 dari sebelah kiri seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nomor 2 dari atas, 1, 2, itu bagian sekring. Ini yang putih ini kosong, sama yang putih ini kosong. Seperti ini ya cara mencari sekringnya untuk generator. Kita membacanya, kita arahkan ke atas. Untuk cara membaca panduan bukunya ini Mas Bro, petunjuk daripada tempat sekringnya ini. Untuk ada yang tanya kemarin cara membaca untuk unit Hino
500 itu sama seperti ini, tapi bedanya dia disingkat tapi pakai bahasa Inggris Mas Bro. Ada kemarin yang tanya seperti itu bedanya itu pakai bahasa Inggris, disingkat-singkat untuk petunjuknya. Jadi tidak sama Ino Lohan 260 Ti baik unit 320 sama Ino FG masih ada tulisannya seperti ini. Tapi kalau Ino 500 itu sudah disingkat-singkat pakai bahasa Inggris. Ini bacanya sama seperti ini. Membacanya bisa bebas kita arahkan ke atas, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, bisa caranya. Jadi kita cek dulu untuk sekringnya ini Mas Bro. Kita ngeceknya pakai test pen, bisa langsung kita cek juga bisa, tapi lebih baiknya kita cek dulu untuk test pennya pakai test pen. Ini kita cek, kita ambil massa dari sini. Kita tes dulu sini untuk tes pennya hidup. Kita tes dulu langsung sini dulu. Ini mau hidup, sebelahnya mati. Kalau seperti ini hidup, kalau ini hidup, ini mati, otomatis fuse-nya atau sekringnya itu putus Mas Bro. Jadi yang menjadi penyebab baterai itu nyala, panel baterai yang di speedometer itu nyala, yaitu sekringnya ini putus. Coba kita cek untuk sekringnya. Ini putus Mas Bro, bisa dilihat untuk putusnya. Jadi ini sekringnya putus. Kita ganti pakai sekring yang baru. Cari dulu sekring. Kita ganti pakai sekring yang baru Mas Bro. Ini 10 ampere bisa. Ini pakai sekring yang baru. Kita itu untuk panel baterai masih nyala. Kita masukkan untuk sekringnya ini di sini. Dan ini suara sudah beda, agak halus, ada beban karena dinamo isi sudah berfungsi. Dan untuk dinamo bagian tanda lakinya sudah mati. Coba kita cabut dulu untuk sekringnya. Ini paling ngetes, kita cabut sekringnya, ini cabut, dia akan nyala. Setelah ini kita masukkan seperti ini, dia akan mati Mas Bro. Jadi seperti itu untuk cara mengatasi lampu panel baterai nyala pada speedometer. Itu bertanda kalau dinamo isi atau dinamo ampere itu tidak hidup atau tidak berfungsi, tidak ngisi untuk bagian, tidak ngisi ke baterai karena untuk sekringnya itu putus. Ada pertanyaan kemarin untuk rekan kita yang bertanya untuk masalah lampu indikator baterai yang di speedometer itu hidup atau nyala, tapi dinamo isi bagus, tetap ngisi. Itu ada juga sebagian unit itu ada seperti itu. Jadi indikator itu tetap nyala, indikator baterai itu nyala, tapi kondisi dinamo isi itu ada magnetnya atau ngisi. Yang mengakibatkan seperti itu biasanya itu kabel yang ke arah kabel lampu indikator yang mengarah ke kabin itu ada yang putus. Bisa jadi itu yang ada yang putus Mas Bro. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah untuk lampu seperti itu. Jika rekan semuanya itu dibiarkan nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Yang penting dinamo isi tetap ngisi. Biasanya seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu, biasanya kabel indikator yang di bagian ke kabin itu ada yang putus Mas Bro. Jadi jangan khawatir jika lampu indikator baterai itu nyala, tapi dinamo isi itu tetap ngisi, tidak tekor lakinya. Itu tidak jadi masalah untuk ke mobil. Nah, biasanya kalau sopir-sopir yang
kita ada sip-sipan, bisa jadi kalau nggak tahu seperti itu bisa beranggapan kalau dinamo isi itu rusak, tapi sebenarnya tidak, cuma lampu indikator yang mengarah ke kabin itu putus atau biasanya putus Mas Bro, dan itu mengakibatkan tetap nyala untuk lampu panel pada speedometer, lampu panel baterai yang di speedometer Mas Bro, tetap nyala. Jadi seperti itu. Jadi jika lampu panel baterai nyala pada speedometer, yang langkah pertama kita lakukan, kita cek dulu untuk sekringnya. Kita cek sekringnya, jika sekringnya aman, kita coba cek bagian dinamo isinya. Coba kita tempel pakai kawat atau besi. Kalau itu nempel berarti ngisi, tapi tetap nyala, berarti yang rusak jalur kabel indikator yang mengarah ke kabin, ke speedometer yang rusak, seperti itu. Tapi kalau itu ibaratnya lampu indikator nyala, kita cek sekringnya ternyata putus, berarti bagian sekringnya itu yang bermasalah Mas Bro. Jadi seperti itu untuk cara mengatasi atau menangani lampu indikator baterai pada mobil unit Hino penyuluhan maupun Hino LD. Oke, untuk rekan semuanya, semoga bermanfaat untuk video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.